tadi cahaya-cahaya kemerlapan yang kemudian banyak hadir di saat bulan suci Ramadan. Lalu seperti apa sih kira-kira suasana di bulan puasa yang ada di Jordania atau di ibu kotanya di Amman? Kita sekarang sudah tersambung dengan Rifani Arlianti, warga negara Indonesia yang berada di Amman, Jordania. Halo Rifani, selamat pagi waktu Jakarta. Mas Budi. Di sana masih malam ya Rifani ya? Sekarang jam 11 malam. Sekarang jam 11 malam. Rifani, boleh dong ceritain sedikit gimana sih? Kan kalau kita tadi ngelihat ada sedikit teasernya lah ya. Di sana banyak sekali ada beberapa agama, tapi semuanya bisa rukun, hidup berdampingan, damai semuanya. Apalagi ketika bulan suci Ramadan seperti saat ini, gimana tuh umat-umat yang berbeda agama lainnya dari Islam mungkin ya, selain Islam begitu menghormati orang-orang yang berpuasa di sana? Mereka saling bertoleransi ya. Dan di sini tuh uniknya, jadi kalau misal pas puasa tutup ini ya restorannya, baru siang-siang baru buka kayak mallnya gitu. Terus nanti kita pas sholat maghrib ini mereka tutup dulu juga. Terus nanti pas setelah maghrib taraweh baru buka, dan biasanya mall-mallnya tuh buka sampai jam 12 malam. Oh gitu, kayak rumah makan Padang di Jakarta gitu ya Rifani ya? Toleransinya oke banget sih. Ini kayak di Jakarta, jadi nggak semuanya. Isinya yang paling moderat lah ya. Jadi ada yang pakai jilbab, ada yang enggak juga gitu. Jadi kayak di Jakarta yang pakai tank top gitu. Jadi nggak kayak Saudi Arabia gitu di sini. Dan ada Katoliknya juga, ada Budanya nggak terlalu banyak ya. Paling banyak Katolik juga sama orang Islamnya gitu. Kalau tadi suasana masyarakatnya saling mendukung ya, bagaimana orang yang non muslim mendukung orang muslim yang berpuasa dengan misalnya tidak makan di sembarang tempat gitu atau membuka restorannya lebih lambat gitu ya. Kalau bicara mengenai hambatan-hambatan lain gitu, apa tuh tantangan-tantangan yang paling besar di sana untuk menjalani bulan puasa, misalnya cuaca gitu atau di mungkin sini kita puasanya tuh 16 jam ya, jadi imsaknya jam 4 pagi. Terus kita bukanya hampir jam 8 malam. Jadi ya itulah. Dan sekarang lagi summer gitu, panas banget jadinya di sini. Oke. Itu tantangannya yang terbesar. Tapi tetap beraktivitas seperti biasa kan Rifani ya? Nggak menghalangi Anda semua untuk beraktivitas ya? Ya, tetap aktivitas. Dan kita Rifani, kan WNI-nya di sini juga kan ada 3 ribuan ya, dan mayoritas PKI rumahan juga. Tapi ada juga yang mahasiswanya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak kayak di Mesir. Cuman kita semua jadinya kompak karena orangnya sedikit. Oke, kalau kita lihat suasananya juga mungkin menyambut bulan suci Ramadan ini juga agak sedikit berbeda. Boleh dong ceritain ke kita. Saya penasaran sih, kalau di sana kan kayaknya kalau kita lihat dan kabarnya juga banyak banget hiasan-hiasan kayak lampu-lampu cantik begitu yang dipasang. Khususnya mungkin kalau di sepanjang atau di pinggir jalan ya. Itu memang dikhususkan hanya di bulan Ramadan saja, atau mungkin di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan biasa juga ada seperti itu, atau mungkin ada maksud khususnya nggak? Seperti mau 17-an kalau di Indonesia gitu ya, Rifani? Iya, itu terutama di bulan Ramadan ya, mereka banyak hiasan-hiasannya, dan kita tuh paling ramai itu di downtown tuh di kotanya gitu. Jadi di situ udah menjelang maghrib, menjelang apa tuh udah banyak yang jualan, jadi kayak kaki lima juga gitu. Terus ada pajangan-pajangannya itu rata-rata sih di bulan Ramadan. Terus nanti kalau misalnya di mau Natal mereka juga ada gitu, macam-macam. Jadi tergantung temanya juga sih. Kalau makanan khas yang biasa dijual waktu bulan suci Ramadan di sana apa? Yang paling khas sekali kalau di sini kan takjil, ada apa ya Fanny di sini biasanya? Kenafe tuh enak banget. Tapi beberapa orang bilang itu terlalu manis, tapi saya senang banget. Jadi kenafe itu kayak kejunya campurannya tuh ada honey-nya di atasnya, terus atasannya ada pistachio-nya. Dan itu kalau panas banget tuh enak, buat buka tuh enak, dan harus dicoba sih kalau itu digoreng gitu ya? Digoreng atau dikukus atau diapain? Nggak dikukus sih, jadi kayak ada ovennya gitu langsung, tapi langsung jadi gitu, langsung dituangin. Jadi terus kita makan, dan itu jadi nanti kayak mozzarella jadi melted gitu pas dimakannya. Oke. Tapi pasti nggak akan ada yang lebih enak kalau buat orang-orang Indonesia selain makanan khas Indonesia.
Kayak misalnya apa? Mungkin Iya. pasti kolak, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Opor ayam. Opor ayam. Jengkol ada nggak di sana? Semur jengkol gitu. Kalau Rifani, kita kangen makanan Indonesia sih, kita gimana pasti tuh? ke KBRI ya, itu setiap hari Kamis malam mereka ngadain buka bersama. Kalau nggak di KBRI, di Wisma. Nah di situ kita kangen-kangenan makanan Indonesia, ada macam-macam. Ada opor juga, kadang-kadang terus Iya. ada apa ya, pokoknya standar makanan Indonesia sih. Tapi kalau misalnya lebihnya sehari-hari sih saya udah adjust banget sama makanan Arab, jadi cocok aja gitu. Makan falafel yang kayak bulut-bulut itu yang dari apa kacang Arab itu saya udah suka banget, jadi Begitu. nggak terlalu nyari-nyariin banget sih. nggak terlalu banyak nggak terlalu susah lah ya untuk nyesuaiin dengan lidah-lidah orang Asia, orang-orang Ya. Indonesia ya. Terus kalau misalnya selain bulan suci Bumbu-bumbunya Ramadan, kan kalau juga mirip-mirip, dan tapi di sini paling mereka nggak terlalu suka pedes ya, jadi nggak ada sambel. Kayak kalau oke. ke saji, toko saji gitu-gitu mereka nggak punya sambal, adanya tomat gitu. Paling kita Oke. bawa sendiri sambal. Oke, kalau misalnya teman-teman masyarakat Indonesia gitu yang ada di Jordan sendiri, kalau lagi kangen sama Indonesia atau kangen sama makanan-makanan Indonesia, itu biasanya itu banyak masak sendiri atau sering kumpul-kumpul potluck gitu misalnya, atau ada acara-acara apa yang khusus misalnya di bulan suci Ramadan ini gitu? Iya, yang pasti sih kan ya setiap hari Kamis malam itu ada buka bersama bareng di KBRI atau di Wisma, di tempatnya Dubes. Nah itu udah pasti setiap minggu di bulan Ramadan ada. Terus kalau kumpul-kumpul emang kita terbiasa dengan kumpul-kumpul dan bikin makanan. Jadi mereka rata-rata misalnya ada orang Padang, mereka bikin masakan Padang lah gitu. Jadi ada rendang, ada segala macam. Jadi kita suka kumpul, buka bareng, makan bareng. Ya udah kayak di Indonesia juga sih. Iya. Enaknya sih gitu karena orangnya sedikit jadi kompak. Kita saling kenal, sama mahasiswa juga kita kenal. Oke banget sih. Udah kayak keluarga jadi ya, Kan karena yang udah pada sedikit pulang-pulang itu ke ya. Jakarta masih pada deket banget, jadi pas balik mereka reunian gitu. Enaknya gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Rifani sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menuju waktu sahur berarti ya, karena sekarang masih tengah malam ada di sana. Jangan lupa perkenalkan makanan-makanan Indonesia yang khas itu ke orang-orang Jordan ya, supaya mereka terbiasa dengan masakan-masakan kita yang enak. Jadi bukan kamu aja yang terbiasa dengan masakan Arab, tapi orang sana juga terbiasa masakan Indonesia. Oh iya, mereka suka bakwan loh. Suka bakwan. Oke. Mereka suka bakwan, kita bikin bakwan. Oke, mari kita gelorakan bakwan di Aman Jordania. Baik, terima kasih Rifani dari Yordania, warga negara Indonesia yang ada di Yordania sudah bergabung dengan Connected Ramadan pagi hari ini. Ya, kalau tadi kita seru ya berarti ya. Gimana akhirnya, mungkin kalau buat orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya mungkin kayak di bulan suci Ramadan ini sebagai momen untuk apa ya, mempromosikan kuliner-kuliner atau Kuliner sih wajah paling utama Indonesia sebenarnya ya. Kuliner atau mungkin cara berbudaya atau mungkin cara beragama juga kan macam-macam Fani. Ada ciri khas tertentu misalnya ngajinya atau mungkin kumpul-kumpul